telah menonton video saya. Kita akan membahas, kita akan bagi-bagi tip ya, sambil motor vlog ya. Kita akan bahas untuk tips memilih master rem yang cocok untuk motor kalian. Ukuran pompa master rem yang cocok untuk motor kita, yang pertama itu jangan memakai barang KW. Rem itu kalau barang KW, motor kamu akan mempertaruhkan pasti master rem. Pompa yang seberapa gede itu, kaliper yang kita pakai itu seberapa gedenya. 2 piston standar motor, 4 motor breakdown 4 piston, cocok di ukuran 14, 15 sampai 17 maksimal, karena master rem dirancang khusus untuk satu disk. 2 piston atau 4 piston boleh, 17 double disk. Jadi kalau yang kita pilih itu 14 atau 15, balik ke diri kita masing-masing, sukanya seperti apa, feelnya seperti apa. Kalau pompanya kegedean, tekan dikit sudah ngerem. Ukurannya kecil 14, lebih kontrol, bisa merasakan feedback. Setiap kita tekan tambah dalam akan tambah gigit, dan kamu akan bisa merasakan mengontrol saat kamu ngerem. Ukuran segede 14, 15 atau 17, kita beli 17, 18. Nggak boleh KW lah intinya. Kalau salah ukuran kegedean 19 di 2 piston, keras banget, tekan dikit udah pistonnya udah mompa. Kalau kamu pilih master rem kekecilan standar 12 sekian mili lah, pakai breakdown 4 piston akan terlalu dalam, minyak rem akan terpompa sampai piston akan dalam, itu bahaya sekali. Itu effort lebih lah. Ada dua sih, radial dan aksial ya. Kalau tekan lever itu mengarah ke turun, piston yang ditekan itu akan arah samping, itu aksial, tidak searah intinya secara fisik. Tapi kalau radial itu satu arah, kita pompa rem searah dengan arahkan kita untuk tekan lever itu. Bedanya aksial dan radial. Radial itu pertama, efisiensi keluar tenaga kita terhadap rem, apa yang kita tekan itu 1% searah ke piston kita untuk pompa. Dan yang kedua, feedback dari master rem kita selama searah, feedbacknya jauh lebih baik daripada aksial. Akan ada power loss dan akan loss sedikit kalau bukan satu arah. Jadi buat kalian lebih
kalau lebih radial itu lebih kontrol dan feedbacknya. Kalau mau ganti yang radial, kalau ganti master frame yang radial, sampai yang murah sampai yang mahal ada. Feedbacknya beda dengan memakai yang aksial. Kadang orang suka bingung ya bedanya aksial sama aksial. Itu dibikin untuk saving stick dan lebih kecil dan lebih ringkas. Pompanya dibikin lebih gede. Rata-rata ya untuk kalau sudah milih master RAM itu kita harus memperhatikan tidak boleh mendahului ya, harus selang rem dulu. Kedua master RAM, ketiga kaliper tidak boleh saling mendahului. Contohnya semua komponen motor standar kamu ganti kaliper gede dulu, master RAM nggak kuat maka dalam itu bahaya. Kalau ganti master RAM dulu selang rem nggak kuat akan mengembang di titik terlemah di selang rem, feel lever dan akan dalam, dan kaliper akan nggak ngerem 100%. Itu juga bahaya. Jadi selang rem harus ganti, harus pakai grip yang rajutan besi ya. Ke master rem yang ketiga itu baru kaliper. Tiga sekaligus, tapi kalau salah satu ya urutannya itu tidak boleh saling mendahului. Master rem itu pasti wajib dipadukan dengan selang rem master market ya, yang sudah rajutan, yang besi, yang stainless. Kalau saat kita ganti pompa yang gede, tekanannya yang itu akan lebih gede dan selang rem akan juga akan menerima tekanan itu. Dia harus diganti dengan yang rajutan besi, stainless itu, dan dia akan dari master rem itu akan tekanan akan full ke kaliper, dan kaliper bisa menekan lebih keras lagi. Jadi itu sangat penting sekali ya buat untuk kendaraan Anda ya. Kalau serang dari karet itu pasti akan ngembang dan feel lever akan rem akan dalam, tetapi kok nggak ngerem. Nah itu masalahnya di situ. Yang ada sih yang bikin master rem tampil terpisah dengan tabung menyatu. Nah, tabung terpisah dan ada yang tabung menyatu. Tabung pisah itu ada motor sport. Jadi kalau terjadi crash, kecelakaan, komponen yang berpisah, jadi bisa diganti satu-satu. Tapi kalau yang master rem digabung dengan tabung nyatu, itu sekali pecah ya ganti satu set, satu mahal, itu mahal dan cukup. Itu akan itu rata-rata kalau yang tabung terpisah itu motor sport ya. Tabung bagusnya tabung terpisah itu bisa kamu ganti juga tabungnya gitu loh. Mau ganti yang mau brand bagus atau brand biasa itu bisa kamu ganti dan lebih sporty gitu. Ya nggak perlu ganti semuanya, intinya tabung yang gabung kosnya lebih murah juga banyak kan di motor off-road akan dibanding-banding, jadi ini lebih tahan, beda dengan plastik karena aspal ya.
jatuhnya ke tanah, jadi lebih lembek, bukan kaca dan besi. Jadi selain fungsi utama secara desain, ada fungsi pemakaian. Itu kira-kira ya untuk tentang master rem yang tabung terpisah atau yang terpisah bisa, yang tergantung budget kalian sih. Yang terakhir ya, yang paling penting ya, apa bedanya master mahal dan termurah? Itu terbeda, kita lihat itu bedanya di seal di dalam. Menurut kami seperti saya ini bikin lebih mahal itu ada di sealnya. Master rem itu biasa pengeremnya jadi pakai 3 bulan sampai tambah waktu atau terkeras itu sih enggak sebagus yang itu. Beda kalau yang mahal pengerem itu gitu-gitu aja, karena sealnya beda, tidak menurunkan kualitas, hanya tinggal kuras minyak rem, udah beda di seal bahan sama ceknya beda. Ada pakai bahan CNC 1 blok, pakai casting, powder coating, ada yang pakai murah. Cara penangannya menggunakan barang itu akan beda, lebih kos penekannya, menekan biaya kos gitu. Jadi kalau master rem kalau bisa yang bagus sesuai budget aja ya, jangan pakai yang KW. Jadi ini tadi tips-tips tentang memilih master rem ya. Jadi buat kalian intinya jangan salah pilih master rem untuk kalian dan sekian penjelasan master rem kita. Master rem dan kalian tinggal pilih yang radial, aksial, yang penting jauh yang kan TKW, jangan beli yang palsu, itu menyangkut nyawa kalian dan saya suka kebut-kebutan ya. Jadi sekian dan video saya, dan see you next video. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan terima kasih telah menonton. Goodbye.